penampilan NPP yang terakhir pada pagi hari yang berbahagia ini dengan menampilkan NPP 10. Kepada NPP 10 dipersilahkan beri tepuk tangan yang meriah buat NPP 10. Hai teman-teman, jumpa lagi nih sama Michelle yang kata Pak MC semalam bawang bombay. Di cerita kali ini, Michelle akan menceritakan cerita yang diberi judul Malin Kundang. Saya ambil cerita ini dari buku yang berjudul Malin Kundang Anak Durhaka, karya Rini Kurniasih dan kawan-kawan. Dengarkan ceritaku ya. Kisah hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Karena sang ayah telah meninggalkannya, Ibu Malin harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Saat beranjak dewasa, Malin merasa kasihan dengan ibunya yang sudah bekerja keras menghidupinya. Kemudian Malin meminta izin kepada ibunya. Bu, saya ingin pergi ke kota. Saya ingin kerja untuk bisa bantu ibu di sini. Jangan tinggalkan ibu sendiri, nak. Ibu hanya punya kamu di sini. Izinkan saya pergi, Bu. Saya kasihan melihat ibu terus bekerja sampai sekarang. Baiklah, nak. Tapi ingat, jangan lupakan ibu dan desa ini ketika kamu sukses di sana. Keesokan harinya, Malin pergi ke kota dengan menggunakan sebuah kapal. Malin berusaha keras selama merantau, hingga akhirnya Malin menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Tak hanya itu, Malin pun akhirnya menikah dengan seorang wanita cantik yang ia temui di kota tersebut. Kabar tentang kesuksesan Malin terdengar hingga ke telinga ibunya. Sang ibu pun selalu menanti kedatangan Malin walau tidak kunjung datang. Hingga suatu hari, Malin datang bersama dengan istri dan anak buahnya. Mendengar kabar tersebut, Ibu Malin bergegas-gegas menyambut kedatangan putra kesayangannya. Apa itu kamu, Malin? Anakku, ini ibumu. Kamu ingat? Malin, anakku, mengapa engkau pergi begitu lama tanpa mengirim kabar? Istri Malin terkejut melihat ada wanita tua yang memeluk suaminya. Ia pun berkata, "Jadi, wanita tua bau dan dekil ini adalah ibumu, Malin." Malin merasa malu dengan kondisi ibunya. Ia pun melepaskan pelukan sang ibu dan mendorongnya hingga terjatuh. Malin pun mengucapkan kata-kata yang membuat ibunya sakit hati. "Saya tidak kenal kamu, wanita tua miskin. Dasar wanita tua miskin, sembarangan saja mau sebagai ibuku." Suatu hari, mendengar ucapan Malin, Ibu Malin merasa marah sekaligus sedih. Ia tidak menyangka kalau anak yang disayanginya telah berubah. Kejadian tersebut membuat Ibu Malin mengutuknya. "Oh Tuhanku yang kuasa, jika dia benar adalah anakku, aku mohon berikanlah dia hukuman dan rubahlah dia menjadi batu." Tak lama setelah itu, angin dan petir bergemuruh menghancurkan kapal Malin. Tak hanya itu, tubuh Malin kaku hingga akhirnya menjadi batu. Malin Kundang yang menyatu dengan karang.
Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Demikianlah dongeng saya. Terima kasih. Sama-sama kasih. Terima kasih juga NPP 10. Dadah. Sampai jumpa di tahun berikutnya ya.